Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya Untung Prasetyo. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Dukun Sakti Sudiro. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Siang yang berselimut mendung hitam itu rupanya adalah hari yang ditunggu-tunggu oleh Sudiro. Sudah 2 tahun lamanya ia menantikan hari di mana ada seseorang yang akan menempati sebuah lubang sedalam 1 meter lebih dengan lebar setengah meter serta memiliki panjang dengan ukuran 2 meter. Hari yang sangat ditunggunya adalah hari sakral yang menjadi syarat wajib untuk Sudiro mengambil sesuatu dari dalam liang lahat tersebut. Hari itu adalah hari Anggorokasi, yang menjadi hari yang ditunggu-tunggu oleh para pelaku spiritual yang akan mencari pesugihan ataupun mencari ilmu kesaktian. Senyum Sudiro pun mengembang tatkala dia berpapasan dengan rombongan pengantar jenazah di sebuah desa yang akan menuju ke pemakaman daerah setempat. Hati Sudiro pun semakin sumringah ketika dia mencium aroma harum dari dalam sebuah bandoso yang dipikul oleh 4 orang yang berjalan beriringan di bagian tengah rombak tersebut. Sudiro yang merasa sangat yakin jika yang berada di dalam bandoso atau kurung batang tersebut adalah jenazah seorang perempuan muda pun, lalu mengikuti rombongan dan memilih berjalan di barisan paling belakang. Sebuah pohon beringin besar yang terlihat berdiri gagah dan memiliki aura hitam pun terlihat dari kejauhan. Pohon dengan akar gantung yang menjuntai ke bawah tersebut seolah menjadi sebuah tanda jika pemakaman tempat berdiri itu adalah pemakaman wingit dengan aura mistis yang terasa sangat kuat. Sudiro mengedarkan pandangannya ke sekitar pemakaman yang berada sekitar 20 meter dari tempat pohon beringin besar itu berada. Setiap tempat yang ditumbuhi pohon rimbun tidak lepas dari penglihatannya, dan setiap pepohonan di pemakaman itu juga tidak lepas dari pengawasannya. Saat itu yang dilakukan Sudiro adalah memetakan keadaan di sekitar pemakaman. Dengan seksama dan sangat teliti, dia pun terus memperhatikan keadaan di sekitarnya. Sudiro sama sekali tidak peduli dengan orang-orang yang ada di dekatnya. Hati kecilnya berkata jika dia sudah yakin dengan tempat yang malam nanti akan kembali didatanginya itu. Tanpa menunggu orang-orang yang ada di pemakaman itu menyelesaikan tugasnya, Sudiro pun segera melangkahkan kakinya keluar dari dalam area pemakaman yang terasa sangat singgup dengan aura mistisnya yang sangat kental itu. Jam sudah menunjukkan pukul 2 siang saat itu. Gerimis pun mulai turun mengiringi langkah kaki Sudiro yang terlihat sangat tergesa-gesa menuju ke rumahnya yang berada di tengah bukit dan jauh dari pemukiman warga desa di daerah tempat tinggalnya tersebut. Sejak seluruh keluarganya meninggal dunia dengan cara yang tidak wajar, Sudiro pun memilih meninggalkan rumah utama keluarganya, lalu meminta tolong kepada Pak Dijoko untuk membuatkan rumah di tengah bukit yang sudah ditempatinya selama kurang lebih 5 tahun itu. Sudiro yang terlihat sangat tergesa-gesa itu rupanya merasakan ada energi hitam yang sedang mengikutinya dari jarak 10 meter di belakangnya. Dia pun mulai mengumpat di dalam hati karena tahu jika ada orang selain dia yang sedang mengincar sesuatu yang ada di pemakaman desa sebelah tadi. Aku harus menghabisi cecunguk ini sebelum aku sampai di rumahku, bisik Sudiro dalam hatinya. Sudiro pun merogoh saku celananya dan mengambil kain putih yang menjadi bungkus dari benda yang akan dijadikannya senjata tersebut. Setelah memegang benda kecil yang tajam itu, Sudiro pun langsung merapal mantra dalam hatinya. Dan setelah itu segera melemparkan beberapa jarum berkarat. Ajian Sindung Geni yang mengantar jarum berkarat kepada sosok yang sedang mengikutinya itu berhasil melumpuhkan makhluk gaib peliharaan seseorang yang ingin tahu lebih tentang sosok Sudiro. Tapi Sudiro tidak mau ambil pusing dan segera memberi tanda jika dia bukanlah orang biasa yang dapat diperlakukan seenaknya. Mengetahui jika sosok gaib yang mengikutinya itu telah musnah, Sudiro pun kembali melanjutkan perjalanannya dengan sedikit berlari kecil, melewati jalan setapak menuju tengah bukit tempat rumah kecilnya berada.
Sesampainya di sebuah rumah kecil di tengah bukit yang sudah ditempatinya sejak 5 tahun lalu, segera pusaka utamanya yang berbentuk cincin dengan batu hitam yang berjuluk Gali Jagat. Gali Jagat adalah pemberian gurunya sewaktu Sudiro belajar ilmu kejawen untuk pertama kalinya. Sedikit kilas balik tentang Sudiro, anak ketiga dari 4 bersaudara itu memang sudah mengabdikan hidupnya untuk sebuah pembalasan. Dendam yang sudah dirawatnya sejak dia masih berusia 15 tahun itu ingin segera dituntaskannya. Selagi orang yang menjadi penyebab kematian seluruh keluarganya itu masih menginjakan kakinya di atas tanah, maka dari itu Sudiro yang ingin menuntaskan dendamnya itu sangat menginginkan sesuatu yang ada di dalam kuburan baru di pemakaman desa sebelah itu. Sebuah benda berharga yang sangat sulit didapat itu akan menyempurnakan semua ilmu yang ada pada diri Sudiro. Tali pocong perawan dan kain kafan yang membungkus mayat dari seorang gadis yang lahir dan mati pada hari Anggorokasi itu akan menyempurnakan ajian Sindung Geni yang jika sempurna akan dapat mengantarkan media santet kepada calon korbannya dari jarak yang tidak terbatas. Selain itu, ajian-ajian lainnya yang dimiliki Sudiro juga akan berada di tahap tertingginya jika dia bisa memakai jubah yang terbuat dari kain kafan tersebut. Setelah matahari terbenam di ufuk barat, Sudiro pun segera melangkahkan kakinya menuju ke pemakaman desa tempat kuburan baru tadi berada. Hujan deras yang mengguyur desa tempat tinggal Sudiro pun seolah menjadi pertanda baik baginya ketika itu. Selain tanah kuburan baru yang akan mudah digalinya, proses pembusukan mayat pun sudah terjadi ketika air masuk ke dalam kuburan baru tersebut. Selain kedua alasan tadi, tentunya tidak akan ada orang yang menjaga makam gadis yang meninggal di hari sakral itu. Karena tentunya tidak ada yang bersedia berada di tengah makam ketika hujan besar dengan angin kencang terjadi di waktu yang bersamaan. Sesampainya di pemakaman, langit telah menjadi gelap yang membuat area pemakaman bernama Ringin Gede itu terasa semakin mencekam. Sudiro yang masih berada di luar pagar pemakaman pun segera mencari jalan lain untuk memastikan keadaan di sekitar pemakaman itu aman. Sesampainya Sudiro di semak belukar yang berada di samping rumpun bambu besar pemakaman itu, Sudiro pun langsung mengawasi kuburan baru yang menjadi target utamanya malam itu. Tapi baru saja Sudiro duduk dan mengawasi keadaan di sekitarnya, Sudiro pun dikejutkan oleh sesuatu yang wujudnya terlihat seperti asap hitam yang melesat ke arahnya dari sebelah samping kiri dan langsung mencekik lehernya dengan sangat kuat. Sudiro yang sudah merasakan sesak nafas dan juga merasa panas di sekujur tubuhnya langsung merapal mantra dan meninju sosok makhluk tidak kasat mata itu dengan tangan kanannya yang menggunakan cincin batu Gali Jagat itu. Kekuatan besar yang terpendar dari cincin batu Gali Jagat itu dapat melenyapkan sosok makhluk gaib yang tiba-tiba saja menyerangnya tadi. Dan Sudiro pun akhirnya tahu jika malam itu dia tidak sendirian berada di pemakaman Ringin Gede. Sudiro kembali merapal ajian Sindung Geni dan mengambil 3 jarum berkarat yang memang selalu dibawanya. Setelah merapal mantra, Sudiro pun langsung meniup jarum berkarat yang ada di telapak tangan kanannya itu ke arah orang yang baru saja menyerangnya tadi. Suara keras pun terdengar oleh Sudiro dari atas pohon ringin besar yang ada di sebelah kanan tempatnya bersembunyi. Seseorang yang jatuh dari atas pohon ringin itu menyebabkan suara benda jatuh yang terdengar keras, karena tubuh orang itu membentur beberapa kijing yang ada di bawah pohon besar yang menjadi simbol pemakaman wingit tersebut. Setelah merasa keadaan di sekitarnya aman, Sudiro pun segera turun dari tempat persembunyiannya. Hujan deras dan angin kencang pun masih turun di sekitar pemakaman itu, dan tentunya membuat jalan setapak menurun yang harus dilalui Sudiro pun menjadi sangat licin. Dari kejauhan, Sudiro yang sedari tadi hanya terpaku dengan jalan setapak yang dilaluinya itu, melihat ada seseorang yang sudah duduk di kuburan baru yang sedang diincarnya itu. Sudiro pun segera menghentikan langkahnya untuk memastikan siapakah orang yang ingin merebut benda berharga di bawah liang lahat itu. Setelah merasa bahwa orang yang sedang menggali kuburan baru dengan kedua tangannya itu tidak memiliki ilmu apa-apa, Sudiro pun langsung menghampiri orang tersebut dan langsung mengutarakan apa yang sedang dicarinya saat itu. "Apakah ada kebutuhan mendesak yang membawa sampean ke pemakaman wingit ini, Pak?" tanya Sudiro kepada seseorang yang berada di depannya dengan jarak sekitar 3 meteran tersebut. "Aku sedang membutuhkan uang banyak untuk membayar semua hutang-hutangku, Nak. Tolong jangan kau halangi aku untuk mengambil tali pocong dari gadis yang meninggal di hari Anggorokasi ini," jawab sosok pria parubaya yang terus saja menggali kuburan baru tersebut.
Sudah 2 tahun aku menunggu seseorang yang lahir dan mati di Anggoro Kasih ini. Jadi sepertinya akulah yang akan memiliki kain kafan serta tali pocong yang ada pada mayit tersebut. Balas Sudiro dengan tenang. Aku sedang membutuhkan uang banyak. Jika kau juga membutuhkan uang, sebaiknya kita sama-sama pergi ke rumah Mbak Riwut dengan membawa tali pocong gadis ini. Aku berjanji tidak akan menjadi orang serakah. Yang penting kau juga mau berbagi hasil denganku. Saut sosok pria yang masih menggali kuburan baru tersebut. Karena tidak mendengar jawaban dari seseorang yang ada di belakangnya, sosok pria parubaya itu pun langsung menghentikan apa yang sedang dikerjakannya itu. Dan ketika sosok pria parubaya itu memalingkan wajahnya ke arah belakang, tubuhnya gemetar ketika melihat sosok makhluk berbulu hitam dan bertaring panjang dengan lidah yang menjulur ke bawah itu menatap tajam ke arahnya. Entah apa yang ada di dalam pikiran orang tersebut, tiba-tiba saja dia berdiri dan perlahan bergerak mundur menjauhi kuburan baru yang sudah digalinya tersebut. Tapi ketika dia ingin segera pergi dari pemakaman itu, tiba-tiba saja dia melihat sosok makhluk lain yang lebih menyeramkan. Sosok tanpa busana dengan 2 payudara besar dan memanjang di bagian dadanya itu benar-benar membuat sosok pria parubaya yang akan mengambil tali pocong di kuburan baru tidak berdaya. Sosok yang ada di hadapannya itu menyeringai dengan memamerkan barisan gigi tajamnya. Selain itu, kengerian juga tergambar dari sosok yang seluruh tubuhnya itu dipenuhi dengan luka yang membusuk dan bermunculan belatung yang terlihat sebesar jari kelingking orang dewasa. Ketika tidak kuasa menahan rasa takutnya, sosok pria parubaya itu pun terjatuh karena kedua kakinya tidak lagi mampu menopang tubuhnya. Dan seketika itu juga, sosok pria parubaya itu kehilangan kesadarannya. Sudiro yang melihat kejadian itu pun hanya tersenyum dan langsung merapalkan mantra untuk mengusir kedua sosok makhluk gaib yang ingin menggagalkan rencananya mengambil kain kafan serta tali pocong perawan yang ada di dalam kuburan baru itu. Setelah dapat mengusir sosok genderuwo dan juga Wewe Gombel yang sepertinya menghuni area pemakaman itu, Sudiro pun segera menggali tanah kuburan yang kini ada di hadapannya. Dengan hanya menggunakan kedua tangannya, Sudiro pun terus menggali. Dengan hati yang sangat senang kala itu, setelah beberapa jam berlalu, Sudiro pun sudah berhasil membuka papan penutup yang berada di bagian bawah tanah. Dan setelah itu Sudiro pun dapat melihat sosok pocong yang berwajah gadis muda yang terlihat masih utuh. Walau sempat terkejut dengan apa yang dilihatnya itu, Sudiro pun tidak menghentikan aksinya dan langsung mengambil seluruh kain kafan yang membungkus mayit perempuan muda itu, dan juga mengambil semua tali pocong yang ada di sana. Tidak hanya itu, Sudiro pun mengambil rambut perempuan malang itu dengan perlahan. Setelah mendapat apa yang sudah ditunggunya selama 2 tahun itu, Sudiro pun segera melipat kain kafan, tali pocong, dan juga rambut dari gadis yang meninggal di hari Anggoro Kasih itu. Tidak lupa juga Sudiro kembali menutup lubang kuburan baru itu dan berusaha untuk membuatnya kembali rapi seperti sedia kala. Setelah itu Sudiro yang ingin segera pergi dari pemakaman itu lalu menghampiri sosok lelaki parubaya yang masih tergeletak lemah karena ketakutan oleh penampakan genderuwo dan juga Wewe Gombel tadi. Sudiro yang tidak tega meninggalkan orang tersebut sendirian lalu membangunkannya dan memintanya untuk pergi dari area pemakaman sebelum ada orang yang mengetahui keberadaan mereka. Sampean pulang saja, Pak. Saya berjanji setelah urusan saya selesai, saya akan membantu sampean untuk melunasi hutang-hutang sampean. 2 hari lagi, temui saya di Pasar Watu Wetan, di sebuah warung yang menjual kopi dan juga makanan di sana, ujar Sudiro sambil berlalu pergi meninggalkan sosok pria parubaya yang wajahnya sudah tidak asing baginya. Malam itu sekitar pukul 11 Sudiro pun sudah berada di dalam rumahnya. Karena masih ada waktu beberapa jam sebelum azan subuh berkumandang, Sudiro pun langsung melakukan ritual untuk menyempurnakan semua ilmu yang sudah dimilikinya. Kain kafan perawan yang sudah di hadapannya itu mulai dirangkainya bersama rambut dan juga tali pocong yang juga diambilnya tadi. Sampun rampit lelakone, sampun cakap abu rampene, kasempurnaan dugi marang ingsun, kasempurnaan motro, aji kasengtren, nderek ingsun kang ngadahi. Ucap Sudiro merapalkan mantra aji yang dengan seketika membuat sosok arwah dari gadis yang kain kafannya diambil tadi datang dan melebur menjadi satu ke dalam kain kafan yang sudah dirangkai sedemikian rupa oleh Sudiro. Tubuh Sudiro pun mulai merasakan panas setelah merapal mantra aji tersebut. Tidak lama kemudian asap putih keluar dari dalam tubuhnya disertai keringat yang mengucur dari seluruh tubuhnya.
Suara petir pun mulai terdengar bersaut-sautan dan gemuruh angin pun mulai datang seperti menjadi pertanda jika ada sebuah kekuatan besar telah merasuk ke dalam tubuhnya. Beberapa saat kemudian Sudiro pun merasa tubuhnya sangat ringan sekali. Pandangan serta penglihatannya menjadi tajam dan juga Sudiro dapat mendengar suara-suara hewan malam yang ada di sekitarnya dengan jelas. Sudiro seperti dapat memilah-milah suara mana yang ingin didengarnya. Dan juga Sudiro pun dapat mendatangi langsung sebuah tempat yang sebelumnya dipikirkan atau seseorang yang ada dalam bayangannya. Tidak mau menunggu lama, Sudiro pun segera mencoba kesaktian yang baru saja didapatkannya itu. Sudiro yang masih memikirkan sosok pria parubaya yang berniat mengambil kain kafan yang kini ada di tubuhnya itu, segera mendatangi rumah orang yang di wajahnya ada di dalam bayangannya tersebut. Seperti ilmu meraga sukma, tapi dengan cara yang berbeda dan juga sangat cepat itu, Sudiro pun tiba-tiba sudah berada di sebuah rumah kecil yang di beberapa tempat terdapat ember dan juga baskom untuk menadai air hujan yang turun melalui sela-sela genting yang pecah di atas rumah tersebut. Sudiro melihat sosok pria parubaya yang tadi ditemuinya di pemakaman. Sudah duduk terdiam di kursi kayu yang ada di ruang tamu rumahnya. Sosok pria parubaya bernama Lek Nardi itu terlihat diam dan sedang memikirkan sesuatu. "Sudah, tidak usah dipikirkan, Lek. 2 hari lagi datanglah ke pasar Watu Wetan. Aku akan mengusahakan uang yang kau butuhkan saat ini. Jika orang itu datang menagihmu esok hari, katakan jika 2 hari lagi kau akan melunasi semua hutangmu," ujar suara Sudiro yang mengagetkan Lek Nardi saat itu. Lek Nardi yang merasa ketakutan pun hanya diam terpaku sambil mencari sosok yang tadi berbicara kepadanya itu. Setelah memastikan bahwa tidak terjadi apa-apa dengan Lek Nardi, Sudiro pun langsung kembali pulang ke tubuhnya. Dan hanya dalam hitungan detik, Sudiro pun kembali tersadar dan langsung menyelesaikan penutup dari ritual yang sedang dilakukannya itu. Setelah hari berganti dan malam kembali datang menyapa, Sudiro pun sudah duduk di ruangan tempatnya biasa melakukan ritual. Hari itu tepatnya malam Kamis Legi. Sudiro bertekad menuntaskan dendamnya kepada dukun sakti yang telah membunuh seluruh keluarganya. Dukun sakti yang diminta oleh seseorang untuk membunuh seluruh keluarga Sudiro, yang saat itu ayah dari Sudiro menjadi saingan dari orang tersebut dalam perebutan sebuah wilayah subur yang ada di desanya. Kala itu ayah Sudiro yang mengaku sebagai pewaris tunggal dari sebuah tanah luas yang sangat subur itu harus meregang nyawa bersama istri dan ketiga anaknya setelah memakan makanan pemberian dari saudara sepupunya. Beruntungnya Sudiro tidak ikut memakan makanan yang terlihat sangat lezat itu, karena Sudiro sedang berada di rumah Pak Ade Ciptop saat itu. Dengan persiapan matang, Sudiro pun segera membayangkan sosok dukun yang memang sudah diketahuinya sejak lama. Sosok dukun tersebut pernah beberapa kali ditemui oleh Sudiro ketika Sudiro masih tinggal di rumah keluarganya. Dan sejak mengetahui bahwa sosok dukun itu adalah sosok orang yang telah menghabisi keluarganya, Sudiro pun langsung mencari seseorang guru yang memiliki kemampuan ilmu tinggi. Setelah beberapa kali membaca mantra aji, sukma Sudiro pun melesat dan dengan seketika sampai di sebuah rumah tua dengan dinding yang sebagiannya masih terbuat dari bilik dan papan kayu. Rumah tua yang terlihat rapuh itu bukanlah rumah tua sembarangan. Pagar gaib yang membentengi rumah tersebut ada beberapa lapis dan terdiri dari 4 elemen dasar yang menjadi kekuatannya. Air, api, angin, dan tanah adalah kekuatan yang ada di 4 penjuru rumah tersebut. Selain itu ada juga 2 sosok makhluk gaib berwujud buto hitam yang masing-masing bersenjatakan palu gada. Karena Sudiro menginginkan pertempuran senyap dan juga tidak terdeteksi, akhirnya Sudiro menjauh terlebih dahulu dari sekitar rumah dukun sakti tersebut. Dan setelah berada di jarak yang aman, Sudiro pun mengambil selusin jarum berkarat yang langsung dilesatkan ke arah 2 sosok buto yang berjaga di luar pagar gaib rumah dukun tersebut. Tanpa dapat melakukan perlawanan, kedua buto penjaga itu langsung tumbang seketika oleh jarum berkarat yang dilesatkan menggunakan ajian Sindung Geni yang selama ini memang menjadi ajian andalan dari Sudiro. Setelah kedua buto penjaga itu lenyap, Sudiro pun segera mendatangi sumber energi dari masing-masing sudut rumah tersebut. Dan dengan kekuatan yang kini dimilikinya, Sudiro pun dengan mudah dapat meredam dan menarik pusaka yang ditanam di setiap sudut rumah itu. Karena sudah tidak ada lagi yang menghalanginya, Sudiro pun langsung melesat masuk ke rumah yang hanya ditempati dukun sakti itu seorang diri. Dan yang membuat Sudiro terkejut adalah
Ketika Sudiro melihat 3 sosok orang tua berbaju hitam sudah berdiri menunggunya di dalam rumah tersebut. Ilmu yang kau miliki belum seberapa anak muda, tapi pikiranmu tentang dendam yang terus kau pelihara itu menjadikanmu lebih kuat sedikit daripada ilmu yang kau miliki itu, ujar sosok lelaki tua yang berdiri di bagian tengah itu. Kau pikir dengan ajian yang sering digunakan anak-anak untuk menakut-nakuti orang itu akan membuatku mundur Seronggot? Balas Sudiro kepada sosok lelaki tua yang memang memiliki nama Mbah Seronggot. Kau sudah menyanyiakan hidupmu bocah, dan sekarang bersiaplah untuk bertemu keluargamu yang sudah lebih dulu pergi ke alam baka, sahut Mbah Seronggot yang seketika wajahnya terlihat memerah itu. Seketika itu pertempuran gaib antara Sudiro dengan sosok Mbah Seronggot pun pecah. Jual beli serangan pun semakin sengit dan masing-masing masih mencari kelemahan lawan mereka. Ki Seronggot yang sudah berpengalaman dalam sebuah pertarungan gaib pun terlihat mulai menguasai jalannya pertempuran. Kedua sosok bayangan Ki Seronggot yang memiliki kekuatan sama pun terus melancarkan serangannya ke arah Sudiro. Beruntungnya Sudiro saat itu telah menggunakan kain kafan yang sudah dirancang sedemikian rupa untuk menjadi tameng. Hingga serangan bertubi-tubi dari sosok kembaran Mbah Seronggot pun tidak menyebabkan luka apapun di tubuh Sudiro. Jangan hanya bertahan bocah, keluarkan seluruh kemampuanmu, ujar Mbah Seronggot sambil tertawa. Mbah Seronggot yang merasa menguasai jalannya pertempuran pun terus menyerang Sudiro dengan ilmu-ilmu yang dimilikinya. Ajian tapak geni yang menjadi andalan Ki Seronggot pun sudah 3 kali mengenai tubuh Sudiro, tapi sepertinya Sudiro tidak merasakan efek apapun dari serangan itu. Apanya itu kemampuan dukun sakti yang sudah terkenal di jagat dunia hitam? Seru Sudiro yang terlihat meremehkan serangan-serangan dari Mbah Seronggot. Sebelum kau menemui ajalmu, lebih baik katakan siapa yang menyuruhmu untuk membunuh keluargaku, imbu Sudiro sambil merapal mantra aji dan bersiap melesat ke arah tubuh Mbah Seronggot yang asli. Kau terlalu bersemangat bocah. Ajian sedulur papat limo pancer yang aku gunakan saat ini membuatku berada di sebuah tempat aman. Tapi dengan ketiga tubuhku yang sama kuatnya ini, akulah yang akan mengirimmu berkumpul dengan seluruh anggota keluargamu di alam baka, balas Mbah Seronggot dengan tawanya yang menggema. Tanpa menjawab perkataan dari Ki Seronggot, Sudiro pun langsung melesatkan tubuh astralnya ke arah Ki Seronggot yang dianggapnya asli. Ajian sundung geni yang biasa digunakan untuk melesatkan jarum berkarat, kini digunakannya untuk langsung menyerang dukun sakti yang telah membuat hati Sudiro mendidih saat itu. Dan ketika tubuh astral Sudiro melesat dengan cepat hingga dapat memukul sosok Mbah Seronggot, seketika itu juga ketiga tubuh lelaki tua itu berubah menjadi kepulan asap. Suara tawa pun menggema saat itu. Sepertinya memang benar sosok asli Mbah Seronggot tidak berada di rumah itu, dan sosok yang dihadapi Sudiro adalah sosok kembaran yang dibuat melalui ajian ilmu tertentu. Karena merasa sangat kesal, Sudiro pun akhirnya merampas semua benda antik yang ada di dalam rumah Mbah Seronggot. Benda pusaka dengan bentuk unik dan juga ada beberapa keping logam emas murni pun tidak luput dari pencarian Sudiro di rumah Mbah Seronggot kala itu. Setelah berhasil membawa semua barang berharga dari rumah tersebut, Sudiro pun melepas ajian jagat geni ke arah rumah Mbah Seronggot. Rumah tua itu pun langsung terbakar ketika ajian yang dilepaskan Sudiro itu melesak ke arah rumah tua itu. Keesokan harinya, Sudiro pun pergi ke pasar Watuwetan untuk menemui Lek Nardi. 3 keping logam emas pun sudah dijualnya dengan harga yang sangat tinggi saat itu. Setelah bertemu Lek Nardi, Sudiro pun langsung memberikan sejumlah uang dari hasil penjualan emas tersebut. Sudiro juga mengatakan jika uang tersebut kurang, Sudiro minta Lek Nardi untuk datang ke Bukit Jatirono untuk menemuinya. Setelah menyerahkan sejumlah uang yang terbilang cukup banyak itu, Sudiro pun segera pergi meninggalkan warung tempat Lek Nardi berada. Sementara itu Lek Nardi hanya diam terpaku memandang uang yang sepertinya cukup dan bahkan lebih untuk melunasi semua hutang-hutangnya. Setelah menemui Lek Nardi, Sudiro pun melanjutkan langkahnya menuju ke rumah Pak Ade Cipto. Hari itu Sudiro kembali menanyakan tentang siapa sosok yang membunuh keluarganya melalui santet yang dikirimkan dukun sakti bernama Mbah Seronggot itu. Semalam saya sudah menemui Mbah Seronggot secara langsung Pak Ade, ujar Sudiro yang membuat Pak Ade Cipto sedikit terkejut. Apa kamu sudah berhasil mengalahkannya, Le? Tanya Pak Ade Cipto dengan wajah yang terlihat sangat serius waktu itu. Belum Pak Ade, dukun sakti itu memang memiliki ilmu tinggi. Dia dapat dengan mudah memberdaya saya
dengan ilmu sedulur papat limo pancer yang sangat sempurna itu. Saya belum berhasil membunuhnya, tapi saya mengambil harta yang ada di rumah tua miliknya itu. Imbu Sudiro sambil menyerahkan sisa uang yang didapatnya tadi. Kau harus segera membunuhnya, Le. Jika tidak, dia akan meminta bantuan pada adik perguruannya yang terkenal memiliki kesaktian tinggi itu, ujar Pak Dicipto menjelaskan. Kemampuan saya saat ini cukup untuk membinasakan dua dukun itu sekaligus, Pak D. Balas Sudiro yang membuat Pak Dicipto tercengang. Kenapa kau malah mengincar dukun itu, Le? Bukannya dengan kesaktian yang kau miliki saat ini, kamu dapat membalaskan dendammu kepada orang yang telah merampas harta kedua orang tuamu itu. Setelah dukun itu mati, baru aku akan menghabisi orang yang telah meminta dukun itu menyakiti hingga membunuh bapak, ibu, dan juga saudara-saudaraku, Pak D. Balas Sudiro sambil mengepalkan kedua tangannya. Sepertinya sebentar lagi kau akan mendapatkan harta warisanmu kembali, Le. Balas Pak Dicipto sambil menepuk pundak Sudiro. Setelah berpamitan dengan Pak Dicipto, Sudiro pun segera kembali ke rumahnya yang berada di tengah bukit Jatirono. Setelah sampai di halaman rumahnya, Sudiro dikejutkan oleh kedatangan Lek Nardi yang entah mengapa bisa masuk melewati pagar gaib yang telah dipasang Sudiro. Dengan tenang, Lek Nardi pun menghampiri Sudiro dan langsung menjabat tangannya. Maaf Mas, saya datang ke sini untuk mengembalikan sisa uang yang sampean berikan, ujar Lek Nardi sambil menjulurkan tangannya ke arah Sudiro. Loh, uang itu memang saya berikan semua untuk sampean dan keluarga sampean, Lek. Jadi tidak usah dikembalikan lagi, balas Sudiro sambil menatap wajah Lek Nardi penuh curiga. Sudiro merasa heran dengan kemampuan Lek Nardi yang dapat menembus pagar gaib yang sudah dibuatnya untuk menyembunyikan rumah yang ditempatinya itu. Jadi ketika ada orang asing datang, otomatis mereka tidak akan melihat rumah kecil di tengah bukit tersebut. Ilmu apa yang sampean miliki hingga sampean bisa masuk sampai di halaman rumahku ini, Lek? Tanya Sudiro penasaran. Tadi saya bertemu lelaki yang usianya di atas saya. Beliau mengantarkan saya sampai di sini dan beliau juga menitipkan pesan kepada sampean, Mas, jawab Lek Nardi yang membuat Sudiro bingung. Ada pesan yang beliau sampaikan, Lek? Beliau hanya mengatakan, Tirto sejati panggone ning ati, becik ketitik, Allah ketoro, jawab Lek Nardi yang membuat Sudiro semakin bingung. Setelah selesai berbincang dengan Lek Nardi di beranda rumahnya, Sudiro pun langsung mengantar Lek Nardi sampai di ujung halaman rumahnya. Setelah itu Sudiro pun membaringkan tubuhnya sambil terus mencerna pesan dari seseorang yang dapat mengantarkan Lek Nardi masuk ke halaman rumahnya. Jelas sosok orang yang mengantar Lek Nardi bukanlah sosok orang sembarangan, karena pagar gaib yang dipasang Sudiro mengelilingi rumah serta halaman rumahnya itu tidak akan mudah ditembus oleh siapapun. Orang itu juga bukan orang yang ingin melakukan kejahatan, sebab sosok jin yang menunggu rumah Sudiro itu pasti akan bertarung mati-matian untuk melindungi rumah majikannya tersebut. Setelah dapat tertidur pula, Sudiro pun bermimpi sedang berada di sebuah tempat yang sangat gelap gulita. Di tempat itu Sudiro pun mendengar suara orang tuanya yang meminta Sudiro untuk tidak lagi menyimpan dendam kepada sosok sepupu dari orang tua Sudiro. Siapa kau yang sebenarnya? Kenapa aku tidak dapat melihat wujudmu? Ujar Sudiro yang masih berada di tengah gelapnya tempat itu. Kau tidak akan dapat melihatku selama hatimu dipenuhi amarah dan dendam, Le, ujar suara yang sangat dikenal oleh Sudiro itu. Bapak, apakah kau benar-benar Bapak? Balas Sudiro yang merasa sedih mendengar suara yang sudah menghilang selama 10 tahun lebih dari telinganya. Sudahi amarahmu, hilangkan rasa dendammu. Ingat, Le, becek ketitik kalau ketoro, ucap suara tanpa wujud di tengah gelapnya tempat itu. Yang membuat aku mati bukanlah pamanmu, tapi memang sudah kehendak dari Sang Pencipta, Le. Sudahi dendammu itu sebelum kau menyesali apa yang kau lakukan nantinya. Paman yang dimaksud oleh suara tanpa wujud itu adalah sosok sepupu dari ayah Sudiro yang bernama Lek Pujo. Beliau memang awalnya tidak mau mengelola tanah luas nan subur yang memang menjadi warisan ayah Sudiro yang bernama Pak Besar itu. Perselisihan keluarga yang terjadi saat itu memang belum sepenuhnya dipahami oleh Sudiro. Yang diketahuinya adalah Pak Dicipto lah, orang yang menyelamatkannya ketika musibah yang merenggut nyawa dari seluruh keluarga Sudiro datang hari itu. Hari itu ketika Sudiro hendak pergi ke rumah Pak Dicipto, Sudiro bertemu dengan Lek Pujo bersama istri dan anaknya
yang sepertinya membawakan sekeluarga Sudiro lauk pauk dan barang-barang lainnya. Setelah malam datang, Sudiro pun dikejutkan oleh kabar duka dari salah satu tetangganya yang mengabarkan kematian dari kedua orang tuanya dan juga ketiga saudaranya itu. Sudiro yang merasa sangat terpukul dengan kabar tersebut pun langsung berlari pulang sambil terus menangis. Pak Ade Cipto pun langsung menyusul Sudiro dan menenangkan Sudiro sesampainya mereka di rumahnya. Keesokan harinya setelah selesai menguburkan seluruh anggota keluarganya, Sudiro pun memilih untuk pulang ke rumah Pak Ade Cipto. Dan ketika Sudiro berada di rumah Pak Ade Cipto itulah, dia mendapatkan kabar jika keluarganya mati dengan cara disantet. Itu santet, glukupring sedapur, Dir. Santet yang dapat menghilangkan nyawa seseorang lewat makanan yang sudah dicampur racun tapi berwujud racun gaib, ujar Pak Ade Cipto yang membuat Sudiro tersentak. Ada orang yang tidak suka dengan ayahmu dan ingin menguasai tanah di Karanggapit yang memang terkenal subur itu. Ibu Pak Ade Cipto yang dengan seketika meracuni pikiran dari Sudiro. Sudiro yang memang masih labil saat itu langsung menelan mentah-mentah apa yang telah diucapkan oleh Pak Ade Cipto. Hingga akhirnya Sudiro tidak mau menemui Lek Pujo yang dianggapnya telah menghabisi keluarganya tersebut. Lek Pujo pun tidak pernah diberi kesempatan untuk menjelaskan kenapa tanah milik orang tuanya itu kini menjadi miliknya. Karena sudah terpengaruh oleh dendam kesumatnya, Sudiro muda pun berkelana mencari guru yang memang menguasai ilmu-ilmu kanuragan serta ilmu kebatinan. Setelah 5 tahun menghilang, Sudiro pun kembali ke rumah Pak Ade Cipto dan menukar rumah keluarganya dengan Bukit Jatirono milik Pak Ade Cipto, serta memintanya untuk membuatkan rumah kecil di sana. Mendengar hal itu, Pak Ade Cipto pun langsung menyetujui permintaan dari keponakannya tersebut, karena pada dasarnya Bukit Jatirono adalah sebuah bukit wingit yang tidak ada harganya bagi Pak Ade Cipto. Selama 5 tahun menempati rumah di tengah bukit itu, Sudiro pun terus mengasah kemampuannya dalam hal supranatural. Dengan dilandasi oleh dendam yang kuat, Sudiro pun akhirnya memiliki ilmu tinggi dan mampu menundukkan jin yang menguasai Bukit Jatirono, yang saat ini menjadi penjaga rumah yang ditempatinya itu. Sudiro pun terbangun dari tidurnya ketika mendengar suara dentuman dari arah atap rumahnya. Suara dentuman yang datang bertubi-tubi itu membuat Sudiro yakin jika ada makhluk gaib yang sedang menyerangnya saat itu. Tanpa pikir panjang, Sudiro pun segera keluar dari dalam rumahnya dan melihat ke sekitar tempatnya berada. 3 bola api yang terus mengelilingi atap rumah Sudiro pun tiba-tiba melesat dan menghantam sesuatu yang menjadi penghalang untuk mereka dapat masuk ke rumah Sudiro. Sosok bola api yang dikenal dengan sebutan Banaspati itu terus menyerang pagar gaib yang telah dipasang Sudiro. Bersamaan dengan itu, energi besar pun datang menembus pagar gaib yang melindungi sekitar rumah Sudiro. Dan ketika pagar gaib runtuh, sosok Basronggot pun muncul dengan 3 Banaspati yang ternyata memang menjadi peliharaannya. Kembalikan semua barang yang kau curi dari rumahku, bocah sialan, ujar Basronggot dengan wajah kesal. Ambil sendiri jika kau mampu, dukun sialan, balas Sudiro sambil melesatkan jarum-jarum berkarat ke arah Basronggot dan 3 makhluk peliharaannya. Basronggot yang telah mengetahui jurus andalan dari Sudiro pun telah mempersiapkan perisai gaib yang mampu menangkal serangan berkecepatan tinggi dan berkekuatan dasar tersebut. Tapi tidak bagi sosok Banaspati yang ada di belakang Basronggot. Ketiganya langsung berubah menjadi kepulan asap setelah jarum berkarat yang dipadukan dengan ajian sindung geni itu mengenai tubuh mereka. Basronggot yang sudah merasa sangat marah pun mulai merapal mantra untuk menyerang Sudiro. Tapi Basronggot lupa jika dia sedang berada di daerah yang sudah dipenuhi oleh ranjau gaib. Tubuh Basronggot pun mulai gemetar dan dari mulutnya mulai mengeluarkan darah saat itu. Rasa sakit pun mulai terlihat dari wajah Basronggot yang tubuhnya menjadi kaku dan tidak dapat digerakkan. Aku memang hanya mempunyai 1 ajian untuk menyerang. Tapi aku memiliki puluhan jebakan gaib yang tidak kau kira sebelumnya, dukun sialan, ujar Sudiro yang mulai memasang kuda-kudanya untuk menyerang kembali tubuh Basronggot yang telah mematung itu. Jika kau membunuhku, kau tidak akan tahu rahasia besar yang selama ini terjadi pada hidup. Kau juga tidak akan tahu siapa sebenarnya pembunuh keluargamu, balas Basronggot yang masih tertawa walau rasa sakit telah menusuk ke dalam setiap bagian tubuhnya. Kau tidak akan aku buat mati dengan mudah, Mbah. Kau akan berdiri di situ, merasakan sakit yang sama selama 40 hari. Kau telah meremehkan seseorang, yang mana kesombonganmu itu akan membunuh dirimu sendiri, ujar Sudiro dengan suara datar.
Kalau kau mau mengatakan siapa dalang dari kematian keluargaku, aku akan membiarkanmu hidup, walau aku harus memusnahkan semua ilmu yang kau miliki. Oh ya, ajian yang sedang menyerangmu itu bernama Sindung Tirta. Tidak terlihat tapi sangat mematikan. Imbu Sudiro yang langsung meninggalkan Basronggot masuk ke dalam rumahnya. Lepaskan aku, Diro. Ampuni aku. Aku akan mengatakan siapa dalang yang merencanakan kematian keluargamu itu. Seru Basronggot yang membuat langkah Sudiro tertahan. Baiklah, katakan siapa yang merencanakan itu semua, ujar Sudiro yang langsung berjalan menghampiri tubuh Basronggot yang sudah tidak berdaya itu. Cipto, dialah yang merencanakan semuanya, dan dialah yang menginginkan tanah warisan milik ayahmu itu, seru Basronggot sambil menangis terharu. Bagi tersambar petir, Sudiro pun merasa sangat terkejut dengan apa yang diucapkan oleh Basronggot. Tanpa berkata-kata lagi, Sudiro pun melepaskan ajian Sindung Tirta yang mengunci aliran darah serta gerak tubuh Basronggot. Dan setelah itu, Sudiro pun langsung mengajak Basronggot menemui Pade Cipto untuk mengatakan apa yang sebenarnya terjadi dengan keluarga mereka. Kau tidak perlu membawa aku ke rumah Cipto, karena aku telah menghabisi nyawanya sebelum aku menemuimu, ujar Basronggot yang membuat Sudiro tidak dapat menahan amarahnya. Kalau begitu, aku akan membawamu ke Leweng Damar. Sepertinya di sana adalah tempat terbaik bagimu menghabiskan sisa hidupmu, balas Sudiro yang langsung membawa tubuh lemah Basronggot ke tempat yang dimaksud. Tubuh lemah Basronggot pun diletakkannya di tepian jurang dengan bebatuan tajam di bawahnya. Setelah selesai merapal mantra, Sudiro pun meninggalkan tubuh Basronggot yang kembali merasa kesakitan. Dalam 40 hari ke depan, kau akan mati dengan rasa sakit yang sama setiap harinya. Tapi jika kau ingin mempercepat kematianmu, kau harus berusaha membawa tubuhmu ke arah depan dan akhiri hidupmu ke dalam jurang dalam itu, ujar Sudiro yang langsung bergegas pergi dan membuat Basronggot menangis meratapi nasibnya itu. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.